Last year, we also recorded over the 18 billions in new investment within the mining sectors. As to date, the sector still plays an important role for the economic development of the country. This because, first, this sector provides a significant revenue, and the last year's sector contributed not less than 35% of the total state revenue. This does not include government revenue from the linkages industries for the sector. Second, the sector generates supply, regulates mines and energy, as well as provide the feedstock and the national industry. The third, through the activities of the operators in the remote areas, we see that the sector becomes the prime movers of the local community development. And fourth, naturally these activities stimulate a significant amount of multiplier effects that help the national and regional economic development. In year 2006, we have contributed over 35% of the government revenue, amounted over in trillion rupiah, was 237 trillion rupiah, or equivalent in US dollars is 26.5 billion US dollars. Although most of that revenue came in gas sector, the mining sector shows a significant increase from 17.68 trillion rupiah in 2005 to 20.83 trillion rupiah in 2006. Last year, we also recorded over the 18 billions in the new investment within the mining sectors. I do realize the low investment in the mining sectors compared to the oil and gas sectors is due to the several constraints. Mainly the new mining law is not yet finalized. Long transition towards the establishments of the regional autonomy and overlapping regulations. As a labor-intensive sector compared to the oil and gas sectors, mining sector has given more opportunity for job
and thus the regional development. Pemirsa, suatu hal yang menarik dari Coal Trans Asia ke-13 ini adalah bahwa ada akan gejolak permintaan daripada batu bara, Pak. Dikatakan bahwa Cina akan menghentikan ekspornya sebesar 60 juta ton per tahun. Kemudian juga akan ada demand besar dari India sekitar lebih dari 110 juta ton per tahun. Indonesia sendiri dengan 10.000 megawattnya dan juga tambahan daripada independent power producer juga akan meningkat drastis. Sedangkan juga kita tahu natural growth daripada demand batu bara itu juga meningkat, Pak, sekitar 5-7%. Nah, ini dikatakan bahwa akan menimbulkan gejolak, Pak. Gejolak harga khususnya. Karena posisi supply dan demand gap-nya demikian besar. Menurut Pak Jeffrey, selaku Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Indonesia di posisi mana, Pak, untuk yang batubara ini, Pak? Oke, saya pertama ingin memberikan koreksi, bukan Cina menghentikan ekspornya, tapi Cina mengimpor lebih banyak dari yang dia ekspor. Jadi ini natural supply demand sebetulnya. Nah, kemudian kita kembali ke pertanyaan Pak Tito barusan, bagaimana sih posisi Indonesia? Indonesia sampai hari ini masih mempunyai yang cukup menjanjikan. Nah, tinggal ketika demand ekspor itu tambah lama tambah banyak, sementara demand konsumsi domestik di dalam juga meningkat, maka disinilah peran pemerintah harus masuk untuk menjaga sebetulnya kebutuhan supply dalam negeri ini harus terjaga dulu. Jangan sampai seperti Cina nanti, kita akhirnya menjadi net importer. Nah, untuk itu perlu dilakukan satu skenario jangka panjang di mana kebutuhan dalam negeri itu harus diprotek dulu. Sehingga kalau ada gejolak harga, betul-betul diambil opportunity benefitnya oleh negara kita. Pemirsa mungkin sering mendengar bahwa dikatakan oil sedang booming, gas juga booming. Nah, sekarang sepertinya batu bara juga akan booming atau sedang booming. Nah, telah bersama kita Mr. Dilip Sriwastawa dari Bumi Resources, kita akan bertanya mengenai hal ini. Mr. Sriwastawa, what do you think? Is it correctly that people say that it is about the time for coal to have a booming era? I would say that the prospects for coal are emerging very starkly and very attractively. And yes, there would be much in what you say, that the coal sector is being viewed much more positively by investors and by the business community. What do you think about the price and about the production in the world especially? I would say that as far as price is concerned, prices have been displaying a major upward trend. And if the latest prices are to be referred to, coal, which was selling at $25 to $30 just 3 years ago, is now getting contracts upwards of $55 to $56. And there are some talks that contracts with China are being concluded at figures of $70 per ton FOB. The demand will increase so much. And what is the impact for the market, and where is the position of the Indonesia coal producer to supply this demand? Indonesia produces about 170 to 180 million tons of coal. Out of that, it exports 140 to 150 million tons. So as I mentioned earlier, the global thermal coal traded market is about 580 to 600 million tons. Indonesia is the largest thermal coal exporter and accounts for about 30% of all coal that is traded in the world. It's a huge position. Sorry. They are the largest thermal coal exporter, and they account for 30% of all thermal coal that is exported in the world. What is the impact? What is the impact if the gap will be more widened? Well, the impact basically is that definitely there would be an impact on price following the availability issue.
But Indonesia is not really short on resource. It may be running a little tight on high grade specified coal, but it has ample supplies of low ranked coal. So I think Indonesia is probably one of the only countries today which are very well positioned to meet part of this huge gap of 200 million tons per annum of coal going forward. So then Indonesia should do, the government, to have to fulfill and to make a secure of the domestic demand, especially for the power plant project. I think we heard the Minister of Energy this morning. There are various incentives that were discussed that are under consideration. I feel that once those get defined, these are the right kind of steps to take to encourage a higher investment in the domestic coal sector at a time when the supply gap is increasing and when the country has so much of resource of low-ranked coal, to draw out. So the government is probably making the right moves and is looking at the right kind of steps to give further incentives to the coal producers to try and to definitely protect the consumption requirements of PLN in Indonesia. Pertambangan bukanlah penggalian semata. Pertambangan adalah sebuah konsep pengembangan wilayah berbasis sumber daya mineral. Asosiasi Pertambangan Indonesia atau IMA mengadakan Dialogue About Indonesian Mining sebagai bentuk tanggung jawab dan komunikasi kepada publik. Saksikan Diamond dan film pertambangan setiap hari Kamis jam 8 malam di QTV, Channel for Decision Makers. Pemirsa, bicara mengenai tadi batu bara, kita melihat demand sedemikian tinggi, domestik juga, internasional juga, terwujud dalam bentuk harga yang terus naik, bisnis yang terus bergairah. Nah, telah bersama kita Bapak Lobobaya dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, kita ingin bertanya khususnya mengenai aspek lingkungan, Pak. Karena mau tidak mau ini akan pertambangan batu bara dan pemakaiannya akan mengimbas, baik dari pertambangannya sendiri yang berpotensi memberikan pencemaran, maupun pemakaiannya khususnya untuk pembangkit listrik yang akan memberikan efek rumah kaca begitu. Pak Lobo melihatnya bagaimana hal ini? Sama saya sih sebenarnya kalau di segi pertambangan di hulu ya, tadi udah sampaikan oleh Pak Marpaung bahwasanya semuanya ini akan kita jalankan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk semuanya rule and regulation dalam pertambangan ini yang kita pegang pertama kali ya. Jadi simpelnya adalah kita ngomong seperti kalau kita melaksanakan yang namanya good mining practice, artinya menambang dengan ikut aturan, maka dampak-dampak kepada lingkungan itu bisa kita minimize dengan tinggi sekali. Gitu. Jadi artinya tidak akan ada kekhawatiran ke sana. Pertama, untuk menambang tadi udah ada AMDAL-nya. AMDAL itu untuk menjamin supaya dia menambang dengan benar. Gitu. Dari segi terhadap lingkungannya. Nah tinggal kita sekarang nanti monitoring yang baik, apakah dia comply dengan semua apa yang dilakukan. Saya pikir saya nggak terlalu khawatir dengan lingkungan yang dalam penambangan. Tadi pertanyaan mengenai bagaimana kalau penggunaan batu bara ini akan mempengaruhi gas rumah kaca. Tentu ya setiap kita membakar fossil fuel itu akan terjadi seperti itu. Tapi pertama kali perlu ingat gini, untuk Indonesia saat ini kita menggunakan batu bara masih kecil sekali ya. Masih kecil sekali dan itu saya pikir juga kalau efeknya secara global itu tidak terlalu memberikan efek. Dan yang kedua, batu bara ini boleh dikatakan saat ini adalah alternatif yang terbaik, yang termurah dan kita banyak sekali. Jadi artinya kita nggak akan perlu khawatir akan kita bicara di dalam hal ini adalah ketahanan energi. Memang benar kita harus memperhatikan juga bagaimana dunia ke depan. Nah untuk itu departemen sudah mempersiapkan banyak hal termasuk bagaimana kita readjusting daripada semua
energi mix kita ke depan. Kita masih punya alternatif lain seperti geothermal yang bisa kita pakai dalam waktu dekat. Nah, tapi itu kan butuh adjustment. Tapi untuk memenuhi kebutuhan yang pada saat ini dan yang alternatif yang terbaik adalah menggunakan batu bara. Nah, untuk batu bara kita menggunakan supaya jangan memberikan efek yang tinggi sekali, tentu pada saat kita mengizinkan power plant ini beroperasi, kita akan ke sana adalah untuk bagaimana untuk supaya bisa menekan emisi sekecil mungkin. Jadi itu mungkin yang bisa kita lakukan saat ini. Pak Marpong, prediksinya Pak, 2007 mungkin juga 2008, apa yang terjadi dengan industri batubara khususnya Indonesia juga terkait dengan pasar global Pak? Harganya bagaimana, tren produksinya bagaimana Pak? Apa yang kita lihat bahwa harga masih akan terus naik ini. Karena apa? Rely on batu bara. Jadi kalau seperti kemarin saya baru saja kembali dari sidang APEC Energy di Darwin, bahwa pembangkit listrik masih tetap mengandalkan batu bara. Walaupun mungkin sisi nuklir akan naik. Jadi sampai 2030 itu tingkat permintaan atas batu bara karena kebutuhan energi akan naik terus. Nah, cuman saja mungkin nanti isu yang kemarin ada di APEC adalah bagaimana dengan isu gas rumah. Jadi global climate change ini. Nah, nanti itu mungkin akan dicoba di solve oleh para ahli-ahli lingkungan. Jadi kalau saya melihat di situ bahwa tingkat permintaan atas listrik yang notabene itu adalah linear terhadap permintaan batu bara jadinya gitu. Jadi tingkat permintaan listrik itu sampai 2030 tinggi gitu. Malah 3 kali dari ada sekarang, basisnya sekarang. Dan rely on coal masih. Jadi saya melihatnya linear gitu. Jadi kalau tingkat permintaan listrik di negara kawasan kita aja tinggi, berarti permintaan atas batu bara juga akan linear itu naik gitu. Nah, tinggal lagi kita sekarang siap nggak mensuplai itu gitu. Saya yakin kalau sebetulnya kalau sampai 300 juta ton keluar dari Indonesia bisa kita siapkan. Cuman beberapa fasilitas gitu. Beberapa terminal coal kita siapkan lagi. Saya bermimpi kalau sebetulnya paling tidak harus ada di Bangka satu terminal coal. Bagian barat, bagian tengah sudah kita beberapa terminal coal gitu kan. Nah, kemudian kembali ke angkutan di darat tadi, yang online transport itu. Mungkin harus ada investor satu. Kedua, para bupati mungkin ikut membantu gitu. Membantu sehingga terwujud itu. Jangan ada lagi gengsi-gengsian. Provinsi juga begitu. Jangan lagi ada provinsi yang mengatakan walaupun sampai 900 km tapi yang penting rel kereta apinya harus di provinsi saya. Padahal kalau motong ke kanan mungkin tinggal 250 km gitu. Nah, ini akan membuat tidak ekonomis gitu. Jadi ini mungkin yang harus kita mulai lihat, dan untuk tingkat kalau ada dispute antar provinsi mungkin pusat harus turun. Kalau tingkat dispute antar kabupaten gubernur turun gitu. Jadi di sini yang kita lihat kalau kita berbicara mengenai batu bara. Pemirsa, bicara mengenai batu bara, maka kegunaan umumnya adalah untuk pembangkit listrik tenaga uap. Nah, telah bersama kita yaitu Bapak Puji Widodo dari PLN, dan kita ingin bertanya Pak, berapa konsumsi batu bara yang dipakai oleh PLN Dewa? Kita juga dengar ada megaproyek 10.000 megawatt, jadi menjadi berapa nanti konsumsi totalnya Pak? Untuk konsumsi PLN sendiri saat ini sekitar 19 juta ton. Kalau ditambah dengan IPP itu sekitar 32 juta ton per tahunnya. Nah, diprediksi tahun 2009 itu dengan adanya proyek 10.000 megawatt termasuk IPP dan kemitraan itu sekitar 46 juta ton. Tahun 2010 itu meningkat menjadi 76 juta ton. Jadi sangat signifikan peningkatannya. Kita dengarkan tadi bahwa akan terjadi lonjakan permintaan khususnya dari PLN sendiri Pak, sedemikian drastisnya. Nah, masalahnya Pak, kita tahu bahwa listrik ini harus menjadi suatu hal yang reliable. Dan bagaimana upaya PLN Pak menjaga daripada security of supply-nya bagi pembangkit listriknya ke depan ini? Oke, karena ini sudah menjadi suatu program pemerintah dan juga program PLN khususnya untuk menurunkan production cost, ya, maka apapun harus dapat dilaksanakan. Di PLN sendiri itu ada 2 strategi pengadaan yang akan kami lakukan, yaitu pertama melalui pengadaan pelelangan ya, jangka panjang, kemudian yang kedua itu dengan pola kerjasama operasi. Nah, kalau pengadaan jangka panjang dilaksanakan dan akan dilaksanakan ulang juga, sedangkan untuk kerjasama operasi itu
itu karena kami pertimbangkan bahwa saat ini masih banyak tambang-tambang yang belum produktif. Sehingga di situ PLN ikut involve di dalamnya. Jadi Bapak mengatakan tadi bahwa akan ada kerjasama operasi dan pelelangan Pak ya. Nah di sini ada juga Bapak Singgi Widakdo yang merupakan Indonesian Coal Society. Kita akan bertanya kepada Pak Singgi. Pak Singgi menanggapinya bagaimana daripada kemampuan produksi batubara nasional ke depan ini Pak? Cukup Pak, jelas. Tinggal bagaimana PLN menempatkan kualitas yang akan dipakai. Kalau memang PLN mendasarkan kualitas pada batu bara yang ada di seluruh Indonesia secara mayoritas, tentunya jelas akan terbackup dengan produksi yang ada. Karena kapasitinya cukup untuk Indonesia, bahkan kalau dari energi mix sampai tahun 2025 pun, kita akan mampu mensuplai untuk kebutuhan PLN dalam negeri. Kalau melihat yang ada, maka yang harus dipikirkan adalah masalah infrastruktur, terutama pengangkutan. Pelabuhan sama persiapan untuk kapal sendiri di dalam membackup kebutuhan PLN. Karena kalau kita melihat PLTU yang ada, baik yang besar atau kecil, maka yang itu dipikirkan mengenai bagaimana investasi kapal besar, khususnya Handymax, sama untuk tongkang sendiri. Yang itu perlu dipikirkan dua hal. Ya. Bicara mengenai batu bara, sebagian besar dipakai untuk sebagai bahan bakar dari pembangkit listrik tenaga uap, maka tentu kita juga harus bicara mengenai daripada para pemain industri pembangkitan ini. Salah satunya adalah Jawa Power yang memiliki kapasitas pembangkit 1.220 MW bertenaga batu bara. Nah, bersama kita yaitu Mr. Joachim Stender yang merupakan Presiden Director dari Jawa Power. We want to know, now it is said that the price of coal is rising up and the trend is raised up always. What do you think, how to secure the power plant business because you consume coal a lot? I mean, we have to see 2 points. One is the price of coal. The other point is the availability of coal. So when we built up our power plant, we agreed to long-term supply agreement with 2 coal, which is mainly Berau and Kitiko, where we have 30 years and 15 years supply agreement. Coming to the coal price, I believe, it's a natural development. If we see that coal is a substitute in many areas as primary energy for oil and for gas, and it is the cheapest substitute at this moment. So it is natural that we have to expect an increase in the coal price. Can we say that, can you figure out any relation between the coal security supply with the investment in the power plant? Yeah, of course. If you construct a power plant, you have a heavy investment and money is not coming from your own pocket. You may have 20, 25 or maybe even 30% equity. But the remaining money is borrowed by international bankings. And these lenders, they are very much interested that you are in a position to pay back the money you have borrowed. And one of the conditions to pay back the money is that your power plant has to run. And if you don't have coal, your power plant will not run. And what about, do you think, the forward and whatever the contract is to provide the security supply? Is it work or not? It is definitely worse. If it is definitely worse, if we see the strong rising requirement of coal on the world market, if we have a look to China, which is about 2.2 to 2.3 trillion tons a year, and we see the production of Indonesia as a world export leader in thermal coal with around 200 million tons this year. So I believe we really have to be careful, and we really have to secure the supply of coal for the long term.
What do you see that is it works to have the forward buying program to secure the coal security supply for Indonesia? Yes, definitely it is worse. We see a steady increasing necessity of coal in the world market. Coal is used as a subsidy for primary energy replacing gas. And by the way, it is one of the cheapest subsidy of primary energy. So we can assume that the coal price is following the increase of oil and gas prices. And looking the steep increase of demand in coal, if we look at China has a necessity of 2.2 to 2.3 billion tons of coal every year. And Indonesia has a total production of about 200 million tons for this year. So we see the necessity of a single country can disturb very much the coal market internationally. So it is a must if I am responsible and if own a power plant for me to secure my coal supply for a long term. Pertambangan bukanlah penggalian semata. Pertambangan adalah sebuah konsep pengembangan wilayah berbasis sumber daya mineral. Asosiasi Pertambangan Indonesia atau IMA mengadakan Dialogue about Indonesian Mining sebagai bentuk tanggung jawab dan komunikasi kepada publik. Saksikan Diamond dan film pertambangan setiap hari Kamis jam 8 malam di The Channel for Decision Makers. Pemirsa, telah bersama kita Bapak Bob Kamandanu yang merupakan Presiden Director daripada Brau Coal yang merupakan salah satu produsen terbesar batubara di Indonesia ini. Pak Bob, berapa produksi daripada Brau Coal sekarang, Pak? Tahun ini kita menargetkan produksi untuk sekitar 12 juta ton. Dan setiap tahun ke depan kita harapkan kita bisa menambah at least 15% increasingnya. Tapi as of today, sekarang ini hari ini kita mempunyai maksimum kapasitas produksi itu sekitar 15 juta ton. But hari ini juga kita sedang melakukan studi untuk meningkatkan maksimum produksi itu sekitar 20 juta ton. Kita harapkan kita bisa sampai ke 20 juta ton itu sekitar 4-5 tahun ke depan. Bicara tadi produksi, Pak, batu bara jenis apa? Berapa kalorinya berapa, Pak, ini produksi oleh Brau Coal? Ya, kita itu dibilangkan thermal coal ya, subbituminous. Average CV yang kita produce itu sekitar 5.500 ADB. Kita ada other quality juga, tapi ke depan kita mengarahnya ke 5.500 CV. Ya, kemungkinan dalam waktu sekitar 4-5 tahun itu kita akan mengarah kepada one mine one product, di mana kebetulan produk ini yang dibutuhkan oleh the average market of power plant. Pak, kalau kita bicara Brau Coal itu di Kalimantan Timur, Pak, ya? Kalimantan Timur, ya. Brau Coal posisinya itu di sekitar Kalimantan Timur ke utara, Kabupaten Brau. Kita ada historical chart di sini. Kita mulai tahun 83 sampai sekarang tahun 2009. Kita produksinya growth terus sampai ke 13,5 di tahun 2009. Cara konvensional seperti itu? Kita melakukan open pit mining. Lokasi kita kebetulan tersebar dan semuanya open pit mining. Sementara kita ada 3 lokasi, but soon enough kita akan membuat 2 lokasi lagi, menjadi 5 lokasi. Sekitar concession kita dikelilingi oleh sungai sehingga untuk menuju transshipment kita melakukan barging. Rata-rata jarak antara 25 sampai 50 km barging setelah
stockpile di ROM. Dari situ kita menuju transshipment yang dilakukan oleh SST. Ini sebuah one of a kind loader yang kita miliki. Dengan produksi yang akan kita tambah, kita akan menambah another loader SST, jadi akan 2 SST. Ini dengan suatu teknik di mana kita ada armnya untuk di fill in ke palka-palka di vessels. Jadi itulah proses produksi kami. Dengan keadaan industri seperti ini sekarang kita harus cukup agresif untuk melihat peluang, untuk mengambil peluang ini. Kira-kira begitu. Pemirsa, kalau bicara mengenai industri batu bara yang demikian majunya, maka kita juga harus bicara mengenai satu hal, yaitu seberapa besar kepedulian daripada perusahaan-perusahaan pertambangan ini terhadap masyarakat sekitar, Pak. Nah, Pak Bob bisa diceritakan apa yang upaya yang dilakukan Berawukul, Pak, terhadap hal ini, Pak? Ya, tantangan di industri batu bara di Indonesia sekarang tidak hanya technical. Technical mungkin sudah bisa diabsorb dengan normal ya. Tapi sekarang tantangan yang paling besar adalah non-technical. Isu mengenai lingkungan, isu mengenai community development, dan Berawukul dari mulai kita beroperasi kita sudah fokus untuk menjalankan. Salah satunya sebagai salah satu bukti adalah kita mendapatkan CSR Award selama 3 tahun berturut-turut dengan Gold Predicate. Dan selain Komdev juga kami melakukan suatu aktivitas-aktivitas yang akan mendapatkan value added in the later days ya, seperti menanam jarak pagar, di mana kami juga mempunyai mini plan, di mana plan itu akan menghasilkan biodiesel yang kami gunakan juga di kendaraan operasional kami. Ini nursery dari jarak. Nah, untuk community development, salah satu dari hasil community development adalah kita membangun asrama putri di daerah Berau, pendidikan, kesehatan, dan juga dari segi ekonomi yaitu penataran untuk ikan, sapi, lain-lain. Kira-kira gitu. Kalau tadi katakan angkutan jalan darat yang masih jadi problem, juga ada seaborne. Seaborne kita tahu bahwa di laut tidak diperlukan jalan, kan begitu Pak. Nah, telah bersama kita adalah Bapak Untoro Surya yang merupakan Presiden Director daripada RPNI Pratama Ocean Line Tbk. Pak Untoro melihatnya opportunity-nya bagaimana Pak dalam untuk angkutan laut ini? Bisa nggak mencukupi daripada demand batu bara itu Pak? Jadi saya hitung kalau dengan 76 juta ton Bapak kebutuhan batu bara untuk power station, saya hitung kurang lebih kita membutuhkan Panamax kurang lebih 33 unit, bahkan 35 unit. Kalau dengan handysize itu 45 unit. Jadi kalau kombinasi tergantung pada pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, saya kira tidak ada masalah dalam pengadaan kapalnya. Sedangkan dari dalam untuk keluar hulu ke hilir sampai ke kapal, itu saya kira membutuhkan lebih dari 300 unit tug and barges. Nah hal ini saya kira tidak ada menjadi masalah karena sudah banyak domestik perusahaan pelayaran lokal itu berbondong-bondong menginvestasikan investasi dalam capital investment untuk penyediaan armada-armadanya. Jadi saya kira untuk crash program pemerintah yang sekarang saja itu kurang lebih 12 juta ton itu bahkan sampai 20 juta sekian ton itu sudah terangkut oleh kapal-kapal nasional. Dan saya kira dengan tambahan crash program pemerintah nanti, itu kan progresif. Dengan sendirinya, kita sesuai dengan jadwal kita akan sediakan. Jadi tidak ada masalah tentang transportasi dalam negeri. Namun yang untuk ekspor, saya kira masih juga potensial masih banyak. Saya kira bagi perusahaan pelayaran, kami juga senantiasa kita masih menyediakan juga kapal yang lebih besar dengan capesize atau Panamax yang sejenis agar bisa mengkup juga market ekspor. Jadi domestik maupun ekspor sudah tidak ada masalah dalam transportasi, kita sediakan semua infrastrukturnya. Pemirsa, kita juga mendengar bahwa untuk angkutan laut sendiri ada yang namanya Inpres 5 mengenai kabotage Pak Untoro. Bagaimana kesiapan daripada pelaku-pelaku nasional Pak dalam mengantisipasi demand-nya besar tadi, opportunity-nya besar itu Pak? Memang sudah ada Inpres 5 yang mana adalah asas kabotage adalah prinsip daripada Inpres 5. Jadi saya rasa hari ini banyak dari pengusaha-pengusaha pelayaran sudah mulai melihat kepada potensial bisnis yang begini besar. Jadi saya yakin dan juga kawan-kawan
dari asosiasi anggota-anggota INSA itu sudah mulai siap-siap untuk menginvest untuk pembelian armada-armada, penambahan armada nasional. Jadi saya kira dalam Impres 5 tahun 2005 hingga sekarang sudah berkembang lebih dari 15% average. Jadi saya kira dalam tahun 2010 yang direncanakan mapping tentang asas kabotase bisa dilaksanakan secara 100% itu tidak menjadi masalah. Dan banking semua ini hari juga banyak banking semua pada datang, kelihatannya cerah ke depan. Jadi semua teman-teman pada marilah kita investasi, melihat pie-nya cukup besar. Marilah kita bagi-bagi teman-teman untuk berpartisipasi dalam hal ini. Cuma saya pesan pada teman-teman, be profesional. Kita hanya hajatnya kita bangsa kita sendiri, jangan sampai kita hanya menjual untuk kapal orang asing, akhirnya kita jadi Alibaba. Itu saya pesan. Sebab sering banyak jadi Alibaba, saya tidak ingin demikian, supaya perusahaan ini dimiliki oleh warga negara kita sendiri. Kita senang pada satu hari betul-betul kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Oke pemirsa, kalau tadi kita bicara mengenai pertambangan di sisi hulu, juga potensi marketnya, dan juga di sisi hilirnya seperti maraknya pembangkitan dan pembangunan power plant, maka sekarang kita juga bersama Bapak Ridwan Pohan yang merupakan sekjen daripada Aspindo, Asosiasi Jasa Pertambangan Umum Indonesia. Kita ingin bertanya dengan Pak Ridwan, bagaimana kondisi daripada bisnis jasa pertambangan ini sekarang dan ke depannya? Baik Pak, setelah kita melewati masa-masa yang sulit sejak Krismon, itu di mana komoditi terutama batu bara itu harganya masih rendah dan permintaannya masih tinggi. Nah, saat-saat sekarang ini harga batu bara sudah cukup baik dan juga pertimbangan yang luar biasa meningkat. Sehingga peranan-peranan kami sebagai jasa pertambangan umum di bidang sektor pertambangan, baik mineral maupun batu bara, itu meningkat. Terutama di batu bara, kita itu pada saat ini kontribusinya cukup besar, di mana kurang lebih mungkin sekitar 77 juta ton itu dikerjakan oleh asosiasi kita, anggota. Kemudian kita juga bergerak penuh di dalam memberikan servis itu, mulai dari awal sejak pemboran maupun juga studi maupun juga masalah engineeringnya lah. Sehingga kita yakin bekerja dengan baik, sehingga klien kita ataupun juga pemegang konsesi itu bisa berharap lebih pasti dengan produksinya. Pada kesempatan ini, di mana seperti Coltrans yang dilakukan saat ini di Bali, ini peranan jasa pertambangan ini cukup besar, dan seperti contoh beberapa perusahaan seperti Pama Persada itu telah memproduksi sekitar 50 juta ton batu bara di seluruh Indonesia dengan beberapa klien seperti Adaro, PTBA maupun KPC dan lain-lain. Saya kira kedepannya ini mungkin lebih baik lagi karena seperti disampaikan oleh Pak Menteri maupun Dirjen tadi bahwa peranan batu bara ini akan meningkat pesat mungkin 5 atau 10 tahun lagi sehingga bisa mencapai di atas 200 juta ton. Saya kira peranan jasa ini bisa ditingkatkan lagi, terutama di sektor engineeringnya maupun juga SDM-nya. Saya kira kami optimis bisa mencapai sebagai partner yang baik sebagai pengusaha pertambangan. Saya kira gitu Pak. Mengenai investasi Pak, bisa diberikan gambaran berapa investasi yang dibutuhkan untuk penambangan mungkin per tonnya atau per juta tonnya Pak? Mungkin skala pertambangan itu sangat menentukan ya. Saya kira mungkin kalau dari skala sampai 1 sampai 2 juta ton itu mungkin sekitar 5 juta sampai 6 juta ton, 5 sampai 6 juta US dollar yang diperlukan. Karena itu membangun beberapa sarana workshop maupun infrastruktur seperti pelabuhan dan lain-lain. Kalau investasi sekarang itu lebih diarahkan kepada alat-alat yang lebih besar kapasitasnya untuk lebih efisiensi. Sarana-sarana pendukungnya itu tentu sangat disesuaikan. Saya kira sebagai gambaran itu mungkin ya sekitar 1 sampai 2 juta ton itu bisa sampai 5 sampai 6 juta US dollar per ton gitu Pak.
Pertambangan bukanlah penggalian semata. Pertambangan adalah sebuah konsep pengembangan wilayah berbasis sumber daya mineral. Asosiasi Pertambangan Indonesia atau IMA mengadakan Diamond, Dialogue about Indonesian Mining, sebagai bentuk tanggung jawab dan komunikasi kepada publik. Saksikan Diamond dan film pertambangan setiap hari Kamis jam 8 malam. The Channel for Decision Makers. Kalau kita bicara mengenai industri batubara yang sedang booming sekarang ini, tentu kita bicara dari hulu ke hilir. Dari mulai penambangan, transportasi mungkin inland, kemudian juga melalui laut, dan terakhirnya ditransportkan lagi ke pemakainya. Dalam hal ini mungkin saja perusahaan listrik, pembangkit listrik. Nah, telah bersama kita Bapak Akbar, juga Bapak Sufrin dan Bapak Teguh dari Sukovindo. Kita ingin bertanya, Pak, mengantar suatu barang dari alam ini kan mesti pada kualitas tertentu, Pak. Bagaimana Bapak melihat dalam hal ini? Karena kemungkinan terjadi dispute di tengah jalan ini, Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi batu bara ini adalah suatu bahan alam yang sifatnya heterogen. Oleh sebab itu, dalam rangka mencegah dispute seperti yang ditanyakan tadi, diperlukan suatu persiapan yang sangat memadai. Di antaranya yang pertama, sampel sendiri. Dan kemudian sampling itu sendiri, dan kemudian baru analisisnya. Analisis ini bisa kompetensi dari si analisnya, kemudian metodologinya yang tepat. Nah, kerap kali terjadi, mungkin antara satu titik, katakanlah itu di loading port dengan discharge port, ini hal-hal yang saya sampaikan tadi berbeda parameter-parameternya. Dengan demikian terjadi. Oleh sebab itu perlu dipastikan sedemikian rupa bahwa di kedua titik ini keduanya melakukan hal yang sama begitu, kurang lebih begitu. Jadi ada harmonisasi, Pak ya. Kalau Pak Sufrin melihatnya sendiri kemungkinan dispute ini, Pak, bisa nggak dihindari, Pak, dari sisi lainnya, Pak? Ya, baik Pak. Seperti yang disampaikan tadi bahwa sebenarnya memang bisa dihindari apabila kita sejak awal itu mengetahui titik-titik mana saja sebenarnya yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengenai kualitas, maka hal-hal yang perlu kita perhatikan itu adalah bagaimana barang ini telah disiapkan dengan proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Sehingga kemudian, seperti yang disampaikan Pak Akbar tadi, kita juga melakukan sampling, kemudian preparasi itu dengan metode-metode yang standar. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan metode. Oleh karena itu, ini harus dilakukan oleh pihak yang memang betul-betul bisa melakukan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional. Kemudian yang kedua, kuantitas juga. Nah, kuantitas ini dilakukan dengan perhitungan-perhitungan yang standar secara internasional dengan metode-metode yang sudah berlaku secara internasional. Nah, terakhir nih Pak, mungkin dengan makin boomingnya Pak daripada bisnis batu bara ini sekarang di seluruh Kalimantan juga mungkin juga di Sumatera sebagian Pak ya. Nah, Bapak melihatnya bisnis ini bagaimana Pak? Pertumbuhan daripada bisnis untuk memastikan kualitas daripada batu bara ini Pak. Ya, pertama-tama memang kita harus tahu tipikal daripada batu bara itu ditambang. Jadi peran quality control ini benar-benar memang harus pas dan harus dipastikan itu dengan benar. Artinya pada saat drilling itu dengan tepat melakukan analisa sesuai dengan SIM-SIM yang ada di dalam tambang tersebut. Setelah itu tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Akbar dan Pak Suprin bahwa peran sampling, preparasi dan analisa juga harus sesuai dengan metode yang standar internasional. Nah, setelah itu baru ditransfer ke pelabuhan bongkar, itu pun juga harus memenuhi standar internasional. Jadi kalau masing-masing sudah melakukan hal-hal yang sifatnya metode yang udah update, itu perbedaan itu akan kecil sekali, Pak. Nah, ini kembali kepada Pak Akbar. Kalau kita lihat tadi demand sedemikian banyak, ada pertambangan baru ini batu bara, juga demand kuantitasnya juga akan bertumbuh sedemikian cepatnya Pak. Daripada bisnis independent surveyor sendiri Pak, Bapak melihatnya apa tantangan ke depan ini Pak? Baik, ke depan saya kira terutama untuk para pemain baru, ya, para mereka yang baru saja memulai, itu memerlukan suatu tidak saja
inspeksi dan testing, tapi perlu dikawal dalam tanda kutip, ya. Sedemikian rupa melalui suatu fungsi yang lain, yaitu diantaranya fungsi logistik. Ya. Jadi dengan demikian, tapi kedua fungsi ini, fungsi independent inspection, sama testing, sama logistik itu sesuatu yang satu sama lain tidak konflik interest. Ya. Benar-benar dijaga bahwa benar harus dipastikan berbeda. Dengan demikian, maka melalui pengawalan tadi, dikombinasikan dengan inspeksi dan testing yang tepat, maka hal ini dapat bisa membantu para pemain baru yang saat ini. Pemirsa, bicara mengenai bisnis pertambangan, khususnya pertambangan batu bara, karena kita umumnya mendengar bahwa bisnis ini berisiko tinggi, membutuhkan investasi yang sangat besar, khususnya di awal-awal, di mana baru teridentifikasi daripada reserve dan resource yang masih mungkin perlu dibuktikan lebih lanjut. Nah, bersama kita sekarang Mr. Gary Cochrane dari Resource Management International yang akan berbagi knowledge dengan kita. Gary, what do you think if we want to start the mining business at the early stage, which we only know a little bit about the resource, the identification of the resource? What do you think about that? How to start it? It's a very difficult stage to start the mining process or the exploration process because it is the highest risk and you can spend the money and not get the return. Most of the banks will not provide you money, would not assist you, so you have to find someone who is willing to come in at the early stage and share that risk. To find someone to share the risk with you, it's a very interesting idea, but is it hard to be done? Yes, it is hard to be done. But what you should do is if you should spend as much as your own money as you can, and then then start to introduce more and more people, because the more money that you can spend yourself and you still keep developing the project, the more share, the more ownership you will have of that. If you talk about the share, it looks like that you give the figure about the joint venture or the acquisition or what? At the very early stage, it is more usual to have a farm-in. And this is a way by you do not spend too much money, but the guy who's bringing his money will increase his equity as he spends more and more money. And this way you share the risk, because if you do not find anything for 4 weeks or a month's drilling, then you can cut the project. But if you keep finding something and you still need more money, you can both share in the growth. To make a further development about the project, yeah? Okay, I see in your paper that you give the curve about the Eureka phase or whatever. What is the curve is exactly? The curve is the value of the project over time. Initially, the curve is very flat, and the value of the project is not very much because you have no information. Maybe you have a general survey, maybe you have some, you have seen in the creek or in the river some intersection of coal, but you have no drilling, you have no coal quality, you have no detailed information. But as you do more and more work, spend more money, the value increases to a point maybe just before construction, it is a baby worth half or 50% of the long-term. Then once you move through construction, the project continues to increase value to a point where almost is worth 100% of the true value when you are in production. At the earlier that you said, you bet investor better to use their own equity to start the project, and later on, if they can identify a resource or reserve and they start to make it more real, the project, then they can as a joint venture. Is it a trend where the worlds are right now? Well, it's sorry, I'm not quite sure, but what you mean, but always people are trying to invest in the mining industry. But right now, because of the very strong commodity prices, there are a lot of people, more than normal, interested. And many people sometimes find themselves with the opportunity to have the license, but no money to develop the project. And because they have no experience, they have no understanding of the industry, it is hard for them to raise the finance to do the exploration and to move the project forward. Okay. So maybe if the audience have some resource which they already identified, and they can find you maybe to help them to make a project become real, okay? Okay, what is your last message to the audience regarding the enthusiasm right now to develop a mining project in the whole region? Well, the first thing you must have
is you must have very clear ownership of the resource through the exploration license or because if you do not have that, nobody will invest. So you must have very clear ownership, legal ownership, before you bring in the investor. Secondly, if you are really relying on other people's money, you must not be too greedy, because if they're putting money, you have to then be prepared to give some equity as well. And it is much better to grow the business together as good friends and all share in the reward later on, rather than control too much when you have no money yourself. So it's a business to grow together and share together. Nah, pada kesempatan ini kita ingin bertanya mengenai satu hal, yaitu yang disebut sebagai Indonesian Coal Index. Kenapa sih Indonesia akhirnya membentuk suatu indeks harga batubara tersendiri, yang mana kita ketahui di dunia ada beberapa indeks batubara seperti Argus Media, Berlo Jonker, juga Platts. Nah, kenapa akhirnya Indonesia ini mau dan sudah membentuk indeks batubaranya sendiri? Telah bersama kita Bapak Maidin Sipayung, dan kita akan bertanya dulu kepada Pak Maidin. Pak, apa latar belakangnya sehingga Indonesia dirasakan perlu memiliki indeks batubara sendiri, Pak? Jadi pertama sekali bahwa melalui Indonesia Coal Mining Association atau Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, pada tahun 2003 melihat perkembangan ekspor batubara Indonesia sudah mencapai 5 juta ton per tahun. Nah, di mana sebelumnya para pemain batubara Indonesia selalu merefer kalau harga ekspor itu adalah ke luar negeri. Artinya, bargaining position para coal producer Indonesia sangat lemah. Dan dengan pertimbangan itu, maka dimulailah dirancang misalkan pembentukan Indonesia Coal Price Index. Dari 2004 dan 2005 dilihat perkembangan ekspor sangat signifikan, dan setelah mencapai 112 juta ton, di mana kita menjadi yang terbesar di dunia untuk ekspor thermal coal. Nah, inilah saatnya bahwa indeks harga batubara Indonesia harus segera diluncurkan. Untuk mengelola Indonesia Coal Price Index perlu satu perusahaan, itulah yang dinamakan PT Colindo Energy. Tapi untuk publish internasional, karena kita banyak ekspor ke berbagai negara, ke Jepang, ke Taiwan, ke Filipina, maka PT Colindo Energy bekerjasama dengan Argus Media Limited dari London. Mereka punya pengalaman tahun lebih di sektor energi indeks, termasuk di bidang batubara. Nah, inilah pertimbangannya, maka kita bekerjasama untuk mempublish Indonesia Coal Price Index. Dan pada tanggal 28 Juli tahun 2006, ICI telah diluncurkan, dan hingga saat ini sudah 8 negara, mewakili 8 negara perusahaan yang telah menggunakan Indonesia Coal Price Index. Jadi dengan demikian, maka para pemain batubara Indonesia dengan mudah akan melihat melalui report yang kita jual setiap minggu, akan melihat 3 grade batubara Indonesia, 5.000, 5.800, dan 6.500. Jadi ini adalah satu solusi yang sangat baik buat para pemain, apakah sebagai produsen batubara, apakah sebagai buyer, apakah sebagai trading. Nah, inilah pertimbangannya, dan saat ini perkembangan yang sangat signifikan kita melihat bahwa PT PLN di Indonesia telah sebagai polisinya mereka di dalam menetapkan harga belinya dari berbagai supplier. Dan juga dari pihak pemerintah juga telah memperhatikan ini, akan dipertimbangkan salah satu untuk royalty government untuk pemerintah. Jadi saat ini boleh dibilang ICI telah berjalan dengan on the right track, hanya sekarang bagaimana mempercepat supaya pelanggan-pelanggan di berbagai negara Asia Pasifik bisa lebih cepat lagi, lebih banyak berlangganan itu. Oke. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat menarik, karena kita tadi dengar bahwa latar belakang kita telah menjadi negara eksportir batubara terbesar di dunia untuk meningkatkan bargaining power daripada perusahaan-perusahaan penghasil batubara Indonesia. Betul. Maka kemudian membentuk ICI, di mana pihak Indonesia bekerja sama dengan Argus Media. Nah, kita akan bertanya kepada Mr. Jason Fear dari Argus Media, model seperti apa yang diterapkan dalam kerjasama ini, dan diharapkan model ini dapat mengantar kesuksesan daripada ICI ini. Oke. What is the model that Argus Media tried to make with the Colindo Energy in Indonesia? So that means that in the future, this index will become the primary index, we can say. What do you think? I think what we tried to do is we looked at other markets in the world that were more developed, as Indonesia has just become a large coal exporter and is just entering the international marketplace. And what we sought to do was look at markets in a way where there has been the most success. And what we looked at was the European market.
where you have about 400 million tons a year of physical coal traded on index, and then another 700 or 800 million tons of paper derivatives traded off of indexes. And what you have in Europe is a basket price, like what we've developed for the Indonesian market. In Europe, it's a joint venture between Argus and McCloskey, who's a well-known coal reporting company, and in Indonesia, our partners, our Indonesia partner, Coal Indo, and Argus. So we've developed a series of indexes that we think represent accurately and reliably the Indonesian coal market. Is it quite good until right now? We've been doing this for about a year, and we launched it at last year's Coaltrans. And so far we've gotten, sales have been very encouraging. PLN, the state power company, has announced that they're going to use the ICI indexes for their coal purchases as part of the crash program of building new coal-fired power plants. So a lot of other Indonesian companies are beginning to look at the ICI. So I think it's gone very well in the first year. In the future, do you think it will become a quite primary index, this ICI? I think it stands a good chance because the only other or index in the Asia-Pacific region has been the Australian coal market, which Argus also assesses. But the problem with trying to price Indonesian coal using Australian numbers is that the fundamentals in the markets are very different. Oh yeah, what is the difference between the fundamental market in Australia and Indonesia? Well, the real problem in Australia has been infrastructure constraints. So Australia is not able to increase its exports for another 2 years until they complete port and rail expansions. So what's happened is Australian prices have gone much higher than Indonesian prices, but they're not really realistic because you can't get Australian material. So what's happened is the Australian and the Indonesian markets have really separated. There's a wide gap between what the Indonesian and Australian markets are doing right now. So it reflects much more the fundamentals and the reality of the Indonesian market. So do you think that because of the gap that it is the bright future for this index? I think there is a bright future. I think from what we see, Indonesian exports are going to rise for the next couple of years and then remain steady at about 140, 150 million tons a year. I think the markets that Indonesian coal is going into, particularly China, India, some of the emerging markets, the emerging economic powers in Asia, are much more interested in using indexes than the traditional markets, for example, the Japanese or the Koreans, who tend to buy on long-term fixed-price contracts. So I think an index is much more attractive to Indian buyers, Chinese buyers, and those are going to be the customers that are going to be buying Indonesian coal. So I think it has a very good future. Demikian pemirsa, tadi kita lihat bahwa bagaimana ICI ini dibentuk dan bagaimana ICI ini adalah kerjasama antara pihak Indonesia, dalam hal ini Kualindo Energy bekerjasama dengan Argus Media yang telah berpengalaman, dan kita juga dapatkan tadi bahwa ada opportunity, terlebih lagi dengan limitednya kapasitas produksi daripada batubara Australia, sehingga sangatlah tidak elok bila kita tetap mengikuti indeks yang ada di Australia, dan kedepannya diyakini ICI akan menjadi salah satu indeks utama bagi para pemain batubara global.